البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita kaji seputar masalah maratib al-mujtahidin, tingkatan-tingkatan para mujtahid. Dan kita katakan bahwasanya al-ijtihad itu adalah tugasnya para ulama, sedangkan kita pembelajar ilmu itu tugas kita mengikuti jalannya para ulama. Kalau kita mampu pelajari dengan tertib, kita pelajari dengan tertib. Kalau tidak mampu, maka kita tanya para ulama ketika kita tidak mengetahui hukum. Ya, ketika kita tidak mengetahui hukum. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu syurut al-mujtahid al-mustaqil. Syarat mujtahid al-mustaqil. Syarat mujtahid mutlak. Yang mereka ini orang-orang yang tidak terikat dengan satupun para ulama untuk menentukan usul fikihnya, untuk menentukan metode beristidlal mereka, untuk beristidlal dengan dalil, berdalil, ya. Seperti a'imma arba'ah, seperti ulama madhab yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mereka ini yang tidak terikat dengan seorang pun. Selanjutnya, syurut mujtahid mustaqil ini disebutkan oleh ulama usul fikih, tetapi alangkah baiknya kita sebutkan langsung dari para ulama mujtahid sendiri. Ya, langsung dari para ulama mujtahid sendiri. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwasanya syarat yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli usul fikih mereka sendiri bukan termasuk mujtahid mutlak. Maka bagaimana mungkin yang di bawah mensyaratkan yang di atas? Ya, maksudnya begini. Bagaimana mungkin orang misalkan ada belum kuliah, masih SMA. Dia mau mensyaratkan syarat S1 itu syaratnya. Mau mengajar jadi dosen syaratnya ini dan itu. Ya, dia belum masuk perkuliahan, dia masih SMA, tidak mungkin. Nah, ini maksud mereka tidak dianggap kalau ulama usul fikih yang memberikan standar. Yang memberikan standar siapa? Yaitu ulama mujtahid juga. Contoh gampangnya, kita mau bicara standar minimal dikatakan ahli dalam spesialis jantung. Siapa yang mengatakan atau memberikan standar spesialis jantung itu? Atau standarnya mereka dipakai menggunakan standarnya siapa? Maka bukan standarnya dokter umum, bukan standarnya spesialis paru-paru, tetapi ahli spesialis jantung juga. Maka dalam fikih seperti itu. Para ulama mujtahid mereka lah yang lebih berhak untuk menentukan syarat ijtihad itu sendiri. Baik. Syurut al-ijtihad indal Imam Asy-Syafi'i. Syarat ijtihad versi al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kita sudah singgung kemarin bahwasanya di kalangan ulama mazhab yang 4 itu ada madhab yang dia disepakati dari awal dia mujtahid, ada yang dia di awal-awal diperselisihkan. Yang dua yang diperselisihkan Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu tidak ada perselisihan bahwasanya semua mereka adalah ulama mujtahidin, termasuk dua ulama yang mulia tadi, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Nah, di antara yang dia ada kalam dalam masalah ini, syarat ijtihad itu adalah al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini masyhur dari dua ulama ini. Rawa al-Khatib fi kitabi al-Faqih wal Mutafaqih, disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya yang terkenal, kitab yang bagus sekali, al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, ini berbicara tentang masalah seputar apa syaratnya seorang faqih, bagaimana penuntut ilmu, dan seterusnya. Jilid 2 halaman 157.
'Ani Syafi'i annahu qala la yahillu li ahadin an yuftiya fi dinillahi illa, bahwasanya Asy-Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun. Ya. Perhatikan ibarah Imam Syafi'i ini itsbat kemudian nafi kemudian itsbat. Ya. La yajuzu, la yahillu, la ilaha. Ya, itu sama. Jadi kita mengatakan la yahillu, tidak halal bagi seorang pun berfatwa di agama Allah kecuali. Maksudnya apa? Hukum asalnya tidak boleh fatwa. Tidak boleh kita bicara masalah hukum agama kecuali kalau dia terpenuhi syarat-syarat berikut. Harus difahami bahwasanya istilah al-faqih, al-mujtahid, al-mufti, al-alim versi ulama dahulu itu sama. Versi ulama dahulu sama. Al-mufti, al-mujtahid, al-faqih, al-alim itu sama. Ya, harus difahami ini. Jadi ketika mereka mengatakan tidak halal bagi seorang pun untuk berfatwa di agama Allah kecuali terpenuhi syarat ini dan itu, maka maksudnya adalah ini ditujukan untuk para mujtahidin. Ya, untuk para mujtahidin. Jangan pernah kita meletakkan ucapan seperti ini pada kita atau ustadz kita, atau pada syekh kita, atau pada guru kita. Kenapa? Karena penempatannya tidak akan tepat. Penempatannya tidak akan tepat, tidak akan sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi lanjut kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tidak halal bagi seorang pun berfatwa di agama Allah kecuali syarat yang pertama, rajulan 'arifan bi kitabillah, kecuali seorang ulama yang dia faham betul dengan kitabullah. Bagaimana bentuk faham dengan kitabullah? Beliau rinci binasikhihi wa mansukhihi. Dia faham nasikh dan mansukhnya. Nasikh dan mansukh itu maksudnya apa? Ada dalam masalah hukum yang dia dihapus hukumnya dengan dalil yang datang belakangan. Ada ayat yang terhapus hukumnya dengan ayat yang datang belakangan. Ya. Dia mengetahui nasikh dan mansukh. Wa muhkamihi wa mutasyabihihi. Ya, dia tahu tentang ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ayat yang muhkam itu yang dia tidak ada kemungkinan ini dan itu. Dia bisa difahami. Ya, bisa difahami dengan jelas oleh para ulama, khususnya ahli tafsir dan ahli fikih. Mutasyabih itu ayat-ayat yang dia sulit difahami, ya, sulit difahami. Karena ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Kemudian dia faham juga tentang Al-Qur'an, ta'wilihi wa tanzilihi. Dia tahu tentang tafsir, ta'wil versi ulama dahulu adalah tafsir. Wa tanzilihi, dan sebab nuzulnya, sebab kenapa turun ayat tersebut. Wa makiyyihi wa madaniyihi, dan Mekah dan Madinahnya. Ya, dia faham itu bahwasanya ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Karena apa? Karena ayat-ayat di Mekah itu dia ada karakteristik yang berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Kenapa? Karena yang di Mekah ini kajiannya lebih banyak kepada usul pondasi agama, yaitu berupa akidah yang menguatkan iman seorang muslim. Adapun di Madinah lebih banyak kepada hukum-hukum taklif, hukum-hukum yang dibebankan untuk kaum muslimin, berupa hal haram, sunnah wajib dan semisal. Wa ma urida bihi, dan apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Maka dia faham terhadap kitabullah. Maksudnya dia faham dari mana? Dari sisi apa? Dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Bahasa Arabnya apalagi. Itu yang pertama. Ya. Oleh karena ada cerita, ya, ada cerita seorang yang dia ini mengatakan, saya berfikih tidak ikut madhab. Lah, lantas Anda berfikih bagaimana? Ya, jadi ulama ini mengatakan, lantas Anda berfikih bagaimana? Ya, ditanyakan kepada penuntut ilmu ini. Dia katakan, kami itu melihat kepada dalil. Ada dalil di hadapan kami lihat yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Kami amalkan yang kuat, kami tinggalkan yang lemah. Oh, Masya Allah. Ya, kata ulama ini, Masya Allah. Kalau begitu Anda mujtahid yang selama ini saya cari. Ya, kalau begitu Anda mujtahid yang selama ini saya cari.
Saya sudah lama bercita-cita ingin belajar dan seorang mujtahid. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Anda. Ya, saya ingin belajar ilmu dari Anda. Ya. Tapi sebelum saya meyakinkan diri saya untuk mengambil ilmu dari Anda, izinkan saya untuk mengetahui kadar ilmu Anda dahulu. Ya, karena mujtahid dia memiliki standar. Karena untuk menguatkan, melemahkan, ini yang kuat, ini yang lemah, itu butuh standar, harus ahli. Dan standar pertama itu adalah bahasa Arab. Maka ulama ini mengatakan itu adalah Al-Quranul Karim. Ambil, buka ayat mana saja, kemudian jelaskan secara i'rab, secara bahasa Arab, tatanan bahasanya, gramatikal Arabnya bagaimana, jelaskan secara teori di ilmu bahasa. Maka orang ini tidak bisa menjawab, dia mengakui bahwasanya dia masih lemah di ilmu bahasa Arab. Dan ulama ini mengatakan, kalau Anda tidak menguasai bahasa Arab, bagaimana mungkin Anda bisa memahami kitab dan sunnah? Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan ini kuat, ini lemah? Sedangkan kunci utama menjadi seorang mujtahid, syarat utama untuk berijtihad itu adalah pakar terhadap bahasa Arab. Tidak ada satupun ulama dari kalangan ahli fikih yang tidak pakar terhadap bahasa Arab, tidak satupun. Ya, maka apa? Maka orang tersebut terdiam. Ya. Nah, yang seperti ini harus kita paham ya. Kita harus mengukur diri kita. Ya, kita harus paham dengan jauhnya ilmu kita dengan ilmu para ulama dahulu. Dan ini ada ucapan Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, nanti kita akan jelaskan setelah ini. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Kita lanjutkan, dan syarat kedua yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wa yakunu ba'da dzalika basiran bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dia tahu terhadap kitabullah seperti tadi syaratnya, dia juga tahu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia itu mengetahui bin nasikh wal mansukh. Tahu hadis yang dia hukumnya tidak dihapus dan yang mana hadis yang hukumnya dihapus. Ya, yang dihapus itu bukan hadisnya tapi hukumnya. Maka apa? Dia tahu dengan hadis-hadis yang seperti itu. Wa ya'rifu minal hadis mithla ma 'arafa minal Qur'an, dan dia harus faham dengan hadis sebagaimana dia mengetahui Al-Qur'an. Dia tahu muhkam dan mutasyabihnya, tafsiran hadis tersebut, sebab adanya hadis itu apa, terus apa yang diinginkan dari maksud dari hadis tersebut, dan seterusnya. Dan ini tidak mudah, ini tidak mudah. Maka dia memiliki ilmu riwayat. Ya, ilmu riwayat ini termasuk ilmu yang sedikit, ya, yang sedikit dikuasai sampai pun di kalangan para ulama. Ya, ilmu riwayat di kalangan para ulama tidak banyak yang menguasainya, sedikit, ya, sedikit. Karena itu ilmu riwayat termasuk ilmu yang luas, yang membutuhkan umur untuk menguasainya, membutuhkan umur. Ya, maksudnya tidak bisa kita 10 tahun, 20 tahun, tapi kita terus bergelut di dunia riwayat. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau di antara ulama ahlul hadis yang ternama, yang sangat pakar di bidang hadis di zaman dia. Beliau itu mengatakan, saya itu mempelajari ilmu hadis selama 20 tahun lamanya. Ya. 20 tahun lamanya. Kemudian suatu ketika saya sakit. Tidak sampai sebulan, kata beliau. Saya sakit tidak sampai sebulan lamanya. Setelah itu saya sembuh dan saya mulai lagi menggeluti ilmu hadis. Wa ka'anni la a'rif syai'an. Dan saya setelah sembuh saya mulai masuk ke ilmu hadis seperti saya itu tidak tahu ilmu hadis. Seperti saya itu mulai dari awal, seperti saya baru masuk dunia ini, dunia hadis. Kenapa? Karena itu tadi, karena ilmu hadis itu tidak bisa dikatakan pakar kecuali dia betul-betul terus hidup dengan dunia hadis itu. Ya, mengetahui siapa perawi yang diterima, siapa yang ditolak, bagaimana tingkatan perawi ini, hafalannya, keadilannya, apakah dia itu memiliki hafalan yang betul-betul sempurna atau kurangnya bisa ditoleransi atau tidak. Ya, dia punya masalah terhadap kitabnya, dia punya masalah terhadap kepribadiannya, banyak sekali. Itu seolah-olah kita harus mempelajari biografi perawi, setiap
orang dari kalangan perawi. Ya, ini butuh ilmu yang luas, butuh bacaan yang banyak, ya, butuh latihan terus menerus ya, sampai dia bisa pakar terhadap ilmu hadis tersebut. Ya, belum lagi ilmu ilal yang dia itu membutuhkan banyak pengetahuan terhadap perawi secara khusus, ya, dan seterusnya. Ya. Karena dahulu kita mempelajari ilmu hadis ini, kita lihat ternyata ilmu hadis ini betul-betul mengambil usia, mengambil waktu yang panjang. Ya, sehingga kita melihat bahwasanya masih ada yang lebih layak untuk masuk ke dunia hadis, kita mundur untuk mempelajari ilmu yang lain. Karena itu tadi, oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada sahabatnya Abu Ali rahimallahu taala, kunyahnya, beliau mengatakan, ya Aba Ali, aturidu an takuna faqihan wa muhadditsan, atau qadiyan wa muhadditsan. Ya wahai Abu Ali, sahabatku, apakah kamu itu mau satu waktu menjadi dua spesialis, masuk ke dunia dua ilmu yang spesialis, yaitu masuk ke ilmu hadis juga, masuk ke ilmu fikih juga, dua-duanya mau kamu kuasai secara sempurna? Ya, beliau mengatakan, ya, tidak mungkin, ma ab'adaka an hadza, engkau alangkah jauhnya dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya seorang tidak bisa mengumpulkan dua ilmu secara sempurna pada satu waktu. Itu hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Ya, hampir-hampir kita katakan mustahil. Meskipun ada yang seperti itu, ya. Ya, sebagian ada yang bisa terkumpul padanya, semisal Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, bisa terkumpul pada mereka dan semisal mereka ini. Tetapi kita katakan jarang sekali ulama yang dia terkumpul seperti itu. Imam Syafi'i kita lihat, beliau memang dalam masalah fikih pakar, ya, pakar, diakui oleh muridnya Imam Ahmad. Tapi dalam masalah hadis beliau mengakui keilmuan Imam Ahmad atau keluasan riwayat Imam Ahmad lebih dibandingkan beliau. Dan ini bukan aib, bukan hal yang tercela, ya, bukan hal yang tercela. Ya, sebagaimana kalau dokter mata dia mengakui dokter jantung pun mengakui dokter mata, saling menutupi kekurangan. Kemudian Imam Ahmad juga diakui oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad diakui bahwasanya dia luas dalam riwayat, tetapi dalam masalah fikih Imam Syafi'i unggul. Imam Syafi'i juga diakui oleh Imam Ahmad dalam masalah fikih unggul, ya, tapi dalam masalah riwayat Imam Ahmad lebih luas riwayatnya dibandingkan Imam Syafi'i. Itu yang pernah, ya, itu yang kita dapati dari para ulama, ya, yang kita lihat dari para ulama, bahwasanya mereka jarang sekali terkumpul dengan sempurna semua atau dua cabang ilmu sekaligus pada dirinya. Kemudian beliau mengatakan dia mengetahui hadis seperti itu. Wa yakunu basiran bil lughah, dan dia tahu, faham terhadap bahasa Arab. Ya, basiran itu maksudnya adalah dia mengetahui sampai ke detail-detailnya bahasa Arab. Basir. Ya, dia mengetahui perkara-perkara yang samar dalam bahasa Arab. Basiran bisyi'r, dia faham, dia pakar terhadap syair-syair jahiliyah, syair-syair Arab. Wa ma yuhtaju ilaihi li sunnati wal Qur'an, dan dari bahasa Arab tersebut yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Wa yasta'mil hadza ma'al insaf, dan dia gunakan semuanya itu, memahami ayat, memahami hadis dengan bahasa Arab yang ada, dia gunakan semuanya itu dengan insaf. Maksudnya apa? Dia harus tidak mengikuti hawa nafsunya, membela pendapatnya dia, ya, memaksakan kehendak dia. Insaf, adil, yaitu kalau pendapat ini lemah dia katakan lemah, ini kuat dia katakan kuat. Wa yakunu ba'da hadza musyrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar. Ya, setelah itu kata Imam Syafi'i, dia butuh lagi faham terhadap perselisihannya para ulama. Perselisihannya para ulama di negeri-negeri yang ada. Karena ulama banyak jumlahnya, bukan hanya 4 mazhab, banyak. Wa takunu lahu qarihah ba'da hadza, dan dia itu punya insting, ya. Dia punya insting, dia tahu yang kapan dia berfatwa, kapan dia tidak berfatwa, dan seterusnya. Fa idza kana hakadza falahu an yatakallam wa yufti fil halal wal haram. Kalau dia sudah menguasai itu semua,
maka boleh dia untuk berfatwa, boleh dia berbicara dalam masalah halal dan haram. Wa idza lam yakun hakadza falaisa lahu an yuftiya. Namun kalau tidak mampu, dia tidak terpenuhi syarat yang disebutkan, falaisa lahu an yuftiya, tidak boleh dia berfatwa, tidak boleh dia berijtihad, ya. Maka ini jawaban yang jelas dari Al-Imam Asy-Syafi'i secara sharih, bahwasanya seorang dia harus menguasai banyak ilmu dalam masalah syariah, ya. Imam Ahmad ditanya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, jadi 1 halaman 36. Qala Salih ibn Ahmad qultu li abi, berkata Salih bin Ahmad, aku bertanya kepada ayahku, ma taqulu fir rajul yus'alu 'ani syai' fayujibu bima fil hadits wa laysa bi'alimin fil fiqh. Wahai ayahku, bagaimana menurutmu? Yaitu Saleh bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad, bagaimana menurutmu wahai ayahku tentang seseorang yang dia itu ditanya perkara masalah agama, fayujibu bima fil hadits, dia jawab dengan sesuai yang diletterlock di hadis. Dia punya hadis, ya, dia punya riwayat, dia hafal, dia pernah dengar. Kebetulan apa? Kebetulan pertanyaannya itu sesuai dengan yang di hadis. Dia ditanya, dia jawab dengan yang sesuai di hadis. Walaysa bi'alimin fil fiqh, tetapi dia tidak faham, tidak berilmu dengan fikih. Perhatikan. Ucapan Saleh bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya mereka para ulama ahlul hadis itu faham ada perbedaan yang sangat jauh, yang sangat mencolok, yang sangat berbeda antara hadis dengan fikih. Perhatikan ini, poin penting ini. Ada perbedaan antara hadis dengan fikih. Dia punya hadis, tetapi dia tidak alim, tidak berilmu dengan fikih. Ya. Berarti tidak semua yang punya hadis itu memahami fikih. Tidak semua yang punya hadis dia memahami fikih. Kita sekarang banyak ratusan hadis kita punya, ribuan hadis bahkan kita ada di hadapan kita, kapanpun kita mau buka bisa. Apakah serta-merta dia menjadi seorang alim, berfaham fikih yang benar, yang baik? Tidak. Ya, zaman dahulu sudah mereka faham itu. Ya. Ya, ini juga dibenarkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad membenarkan ucapan itu. Ya, Imam Ahmad bahkan mengatakan bahwasanya kalau bukan sebab Asy-Syafi'i kita tidak faham fikih hadis. Kalau bukan sebab Asy-Syafi'i kita tidak faham fikih hadis. Ya, Imam Ahmad ahlul hadis, tetapi fikih lain ceritanya. Ya, riwayat dengan memahami riwayat beda, dalil dengan memahami dalil beda. Harus difahami itu. Jadi jangan lagi ada ungkapan kamu ikut dalil atau bagaimana. Ya, kamu ikut dalil atau ikut ulama. Kita katakan itu ucapan yang tidak faham, menunjukkan dia tidak faham terhadap dalil dengan memahami dalil. Kita ikut ulama untuk memahami dalil, ya. Kita bukan ikut dalil, tapi kita ikut ulama untuk memahami dalil, ya. Maka seperti itu, ya. Mana yang lebih utama, kita ikut ulama memahami dalil atau kita ikut ustadz memahami dalil? Maka kita katakan jawabannya jelas, perbedaannya sangat jauh, bagaikan langit dengan sumur. 6. Kita pelajari ya ikhwah, kita pelajari hadis, kita pelajari ilmu hadis, kita tahu cara jam'ut turuq, mengumpulkan perawi-perawi, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis sampai jadi bagan hadis, jalur periwayatannya kita tahu, kemudian siapa yang diterima, siapa yang ditolak kita sudah pelajari, bagaimana mengetahui ilal atau penyakit hadis, cacat hadis yang khafiyah, yang samar, itu kita pelajari. Ya, kita pelajari juga ilmu bahasa, belajar juga ilmu usul fikih, tetapi sulit untuk menggali hadis, menggali dalil. Ya. Kalau dia cuma letterlock, kita zahir hadis, yang hanya yang nampak dari hadis secara zahir itu semuanya bisa yang seperti itu. Yang penting tahu arti, tahu terjemah. Tapi kalau istidlal itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita fahami. Oleh karenanya Imam Ibnu Wahbin mengatakan laulal Laits wal Malik wa Malik la dhalaltu, kalau bukan sebab Imam Laits dan Imam Malik niscaya aku akan tersesat. Ya, kenapa? Karena beliau Ibnu Wahb ini seorang ulama hadis yang dia itu pakar terhadap riwayat, tetapi dia tidak bisa memahami begitu saja hadis.
dia butuh untuk pemahamannya fuqaha. Oleh karenanya beliau mengucapkan ucapan yang seperti itu. Atau Sufyan bin Uyainah mengatakan, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu berpotensi menyebabkan orang tersesat, ya, kecuali kalau pemahamannya dikembalikan kepada para fuqaha. Karena apa? Beda antara hadis dengan memahami hadis, beda antara dalil dengan memahami dalil. Nah, dalil itu sesuatu yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, hadis, kitab, Sunnah dengan ijma' dan qiyas. Tetapi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini butuh pemahaman. Pemahamannya siapa? Pemahamannya para ulama dari kalangan ahlu fikih. Kemudian beliau mengatakan, ya, Imam Ahmad menjawab, yan bagi lirrajul, ya, sejatinya bagi seorang, idza hamal nafsahu 'alal futya, kalau dia itu ingin berfatwa, harus dia menguasai beberapa ilmu. Yang pertama, aliman biwujuhil Quran, dia faham terhadap segala sisi dari Al-Qur'anul Karim, seperti yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i yang di atas tadi. Aliman bil asanidis sahihah, dia tahu dengan sanad-sanad yang sahih. Dia tahu sanad-sanad yang sahih. Berarti ilmu riwayat harus dia kuasai. Ya. Sedangkan apa? Sedangkan yang menguasai ilmu riwayat dari kalangan ulama tadi sedikit, ya, apalagi dari kalangan para penuntut ilmu. Aliman bisunan, dia tahu terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW dari hadis-hadis yang ada. Wa inna ma jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifihim bima jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada khilaf yang banyak, kata Imam Ahmad? Karena sedikitnya ma'rifah mereka, ilmu mereka terhadap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qillah ma'rifatin bisahihha min saqimiha, dan sedikitnya ilmu mereka dalam masalah membedakan hadis yang dia sahih dan dia dhaif. Ya jamaah, jadi seperti itu. Disebutkan di sini, qala wa fi riwayat ibnihi Abdullah, idza kana 'inda ar-rajul al-kutub al-musannafata fiha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilaf sahabah wa tabi'in, fala yajuzu an ya'mal bima syaa wa yatakhayyar fayaqdi bihi wa ya'mal bihi hatta yas'al ahlal ilm ma yu'khadhu bihi fayakunu ya'malu ala amrin sahih. Dalam riwayat yang kedua yang disebutkan, riwayat ibnuhu Abdullah, anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad ibn Ahmad, idza kana 'inda ar-rajul, dia tanya kepada ayahnya, wahai ayahku Imam Ahmad, kalau seseorang dia punya kitab-kitab hadis yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perselisihan para sahabat, kemudian tabi'in, fala yajuzu an ya'mal bima syaa. Maka Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad ini menyatakan bahwasanya apabila seseorang dia punya kitab, kemudian kitab tersebut berisi hadis-hadis Nabi SAW, bahkan sampai berisi khilafnya para sahabat dan tabi'in, kemudian dia mendapati kitab-kitab tersebut ada di sisinya, tidak boleh dia mengamalkan bima syaa, apa yang dia kehendaki, apa yang diinginkan, sesukanya, la yujuz, tidak boleh. Ya, bayangkan ini, dia punya hadis, dia punya riwayat, dia punya athar dari para sahabat Nabi SAW, perselisihannya para tabi'in, maka dia tidak boleh mengamalkan apa yang dia inginkan. Ya, dia memilih ini atau memilih itu, wa yatakhayyar, kemudian dia memilih sesukanya, fayaqdi bihi, kemudian dia qadha dengannya. Ya, qadha dengannya, kemudian dia memutuskan hukum dengan yang pilihannya ini. Wa ya'mal bihi, atau dia beramal dengan yang dia pilih. Tidak boleh, kata Imam Ahmad. Hatta yas'al ahlal ilm, sampai dia itu bertanya kepada siapa? Kepada ahlul ilm, kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Ma yu'khadhu bihi, apa yang boleh diambil dari riwayat-riwayat yang ada dari perselisihan para salaf tadi. Jadi tidak bisa sesukanya, ya. Tidak bisa sesukanya. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad pun berhati-hati dengan memahami riwayat, memahami hadis, ya. Tidak sekedar ada riwayat kemudian dia langsung amalkan, tidak seperti itu pada beberapa masalah. Kemudian kita dapati bahwasanya beliau mengatakan, fayakunu ya'malu ala amrin sahih, kalau dia sudah musyawarah, bertanya kepada ahli ilm, kepada ulama, dia baru boleh mengamalkan setelah itu. Kenapa? Agar dia itu beramal di atas amrin sahih, perkara yang benar, ya. Karena orang kalau dia memahami hadis riwayat tanpa ada bimbingan para ulama, ini bahaya, ya.
akan menyebabkan banyak pemahaman. Oleh karenanya para ulama itu mengulang-ulang bahwasanya tidak ada pilihan orang dalam beragama kecuali dia mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf soleh. Dengan pemahaman salafus soleh maksudnya siapa? Yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai para ulama madzhab yang 4 ini. Ya. Maka kita dapati bahwasanya para ulama sekelas Imam Ahmad pun mengatakan bahwasanya tidak bisa kita itu hanya memiliki riwayat tetapi kita tidak bisa memahaminya dengan baik sampai kita itu memusyawarahkannya, bertanya kepada ulama. Wa qala fi riwayati Hanbal yanbaghi liman afta an yakun 'aliman biqauli man taqaddam wa ila fala yufti. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan sejatinya bagi orang yang berfatwa dia harus berilmu terhadap ucapan pendahulu, kalau tidak boleh dia berfatwa, Qala Muhammad bin Abdullah Ibn al-Munadi, sami'tu rajulan, saya mendengar seorang dia bertanya kepada Imam Ahmad, idza hafizar rajul 100,000 hadis yakun faqihan, kalau ada seorang yang dia hafal 100,000 hadis, 100,000 hadis dia hafal, ya, 100,000. Kita hafal kita berapa? Maka Imam Ahmad ditanya 100,000 hadis, dia bisa jadi faqih dengan 100,000 hadis? Dia katakan la, tidak bisa. Qala 200,000 hadis, 200,000 bagaimana? Tidak bisa. 300,000 bagaimana? Tidak bisa. 400,000 bagaimana? Qala biyadihi hakadha, ya, tidak bisa. 400,000 hadis seorang dia menghafalnya tidak bisa, belum cukup untuk menjadikannya seorang faqih, seorang mujtahid. Ya, ini menunjukkan bahayanya seorang yang dia mengklaim dirinya mujtahid, ya, dan menunjukkan bahwasanya standar para ulama untuk menentukan seorang mujtahid atau bukan itu standarnya tinggi, standarnya sulit, standarnya berat. Oleh karenanya sampai dikatakan oleh para ulama mujtahid mutlak tidak ada lagi setelah abad keempat. Qala Abul Husain, ya, bahkan ada yang mengatakan setelah abad ketiga tidak ada. Qala Abul Husain sa'altu jaddi Muhammad ibn Ubaidillah qultu fakam kana yahfad Ahmad ibn Hanbal qala akhadha an 600,000. Ya, bertanya sa'altu jaddi Muhammad bin Ubaidillah, saya bertanya kepada kakekku Muhammad bin Ubaidillah, berapa hafalannya Imam Ahmad itu? Dia mengatakan bahwasanya akhadha an 600,000, dia telah mengambil 600,000 riwayat. Ya, tetapi dalam riwayat lain, riwayatnya Abu Zur'ah itu mengatakan 1 juta riwayat, 1 juta hadis. Yang dimaksud dengan hadis di situ adalah periwayatan hadis, ya, jalur-jalur hadis. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dari riwayat yang disebutkan dari Imam Asy-Syafi'i dan dari Imam Ahmad, syarat mujtahid yang sangat sulit sekali, yang dijelaskan mereka bahwasanya tidak boleh berfatwa, tidak boleh berijtihad kecuali mereka yang terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak boleh dia berijtihad, tidak boleh dia berfatwa, kecuali mereka itu hanya sifatnya menukil. Ini yang disebutkan para ulama, meskipun menukil pun ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang disebutkan Al-Imam Ibnu Salah, perselisihan mereka itu tempatnya pada kondisi kalau dia menisbahkan dirinya langsung yang mengeluarkan hukum tanpa menyandarkannya kepada para ulama, maka ini yang tercela. Tetapi kalau dia ini yang diperselisihkan, tetapi kalau dia itu menisbahkan kepada para ulama, ini dibolehkan karena lid-darurah, karena darurat, kata Al-Imam Ibnu Salah, hanya sekedar menukil. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara masalah ijtihad, perkara masalah tarjih, perkara masalah berfatwa itu perkara yang sangat-sangat fatal, para ulama sangat hati-hati di dalamnya, sampai banyak perkataan mereka tentang bahayanya fatwa tanpa ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba-hamba yang mengamalkan ilmu di atas bimbingan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.